Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita lanjutkan kembali ya simulasi pengamatan OPT kelapa. Dalam hal ini pengamatan kumbang kelapa atau Oryctes rhinoceros. Perlu disampaikan kembali bahwa pengamatan ini berbeda dengan pengamatan yang dilakukan pada kebun percobaan, screenhouse atau greenhouse, atau pengamatan pada komoditi yang sebarannya terbatas pada areal tertentu yang homogen ya. Jadi pengamatan ini dilakukan berdasarkan sebaran komoditi di wilayah administrasi. Jadi kalau misalnya dilihat ini ada poligon-poligon yang berwarna merah, ada satu poligon di satu wilayah administrasi atau satu subblok pengamatan di satu desa. Kemudian ini ada 3 subblok pengamatan di satu desa, dan ini satu desa. Jadi ada 3 desa menjadi wilayah pengamatan yang di dalamnya terdapat yang pengamatannya dilakukan pada 5 subblok itu ya. Dan ini luas-luas ini jika ditotal adalah luas areal komoditi yang terdapat di wilayah kecamatan ini ya. Jadi ini misalnya kecamatan Banyuglugur, luas areal komoditinya misalnya 119 hektar. Kemudian wilayah pengamatan wilayah pengamatan kita di tiap subblok itu jika dijumlahkan luasnya adalah 119 hektar. Jadi ini 5 subblok ini jika dijumlahkan sama dengan luas komoditi yang terdapat di keseluruhan kecamatan ini. Oke. Jika memungkinkan kita juga akan membuat simulasi yang sebaran subblok pengamatannya merata di tiap desa. Ya, misalnya nanti kita akan membuat seperti ini ya, simulasi yang tiap subblok pengamatan itu terdapat di satu desa. Ini tiap-tiap desa ini kita punya subbloknya. Ini misalnya di kecamatan Bungatan, luas komoditi yang tercatat sekitar 323 hektar. Kemudian kita membuat subblok-subblok yang juga diamati luasnya kurang lebih sama dengan luas komoditi di kecamatan Bungatan ini. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini terdapat plot-plot pohon contoh utama, kemudian pohon contoh sekitarnya. Kita akan coba mengolah bagaimana perkembangan sebaran serangannya di tiap subblok ini. Oke, kita lihat arc mapnya ya. Jadi ini persis sama dengan yang di Google Earth itu ya. Tentang konversinya dari Google Earth ke SHP itu nanti kita akan membuat pembahasan tertentu khusus tentang konversi. Ya. Jadi ini jika misalnya si sampel pohon sekitar ini kita buka atributnya, titik-titik poin ini, poin-poin yang merupakan pohon contoh sekitar sudah kita kode sama dengan yang di Google Earth itu ya. Kita akan membuat kolom baru yang merupakan representasi dari data pengamatan yang kita lakukan. Jadi ini subblok 1, subblok 2 dan selanjutnya.
terdapat pohon sekitar ya, pohon pengamatan sekitar yang dilogokan seperti ini. Jadi yang centang ini artinya terserang, yang kosong ini tidak terserang. Oke. Tiap-tiap 10 ini kita amati satu pohon contoh yang diamati lebih detail dari jumlah pelepah terserangnya, kemudian jumlah titik terserang. Itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke ArcMap ya. Kita bisa saja membuat ini ArcMap kolomnya lewat ini. Nah, ini add field, tapi kalau saya sih prefer nanti ngeditnya di Excel, soalnya kalau pakai ArcMap ini dilakukannya manual ya, satu-satu tidak bisa langsung copy paste caranya. Jadi ini yang sudah kita konversi ke SHP dari KML itu, kita buka file DBF-nya ya. Jadi misalnya ini sampel sekitar pohon utama tadi, buka yang DBF ini, buka yang ekstensinya DBF. Jadi misalnya kita di Excel open, nah ini ya sudah foldernya sudah tahu semua. Misalnya kita lihat di yang ekstensinya DBF, sampel sekitar pohon utama Banyu Blugur DBF, open seperti ini. Nah ini sudah persis seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan fieldnya di sini, misalnya terserang. Kemudian kita masukkan data-data hasil pengamatan dari Excel itu. Nah, dari Excel ini ke file DBF tadi ya, copy, sini, paste. Nah, tadi kan sudah disampaikan ini yang terserang itu centang-centang, kemudian yang kosong-kosong ini yang tidak terserang. Misalnya ini kita beri notasi 0, yang tidak terserang itu. Saya biasanya menulis dari bawah dulu ya, biar untuk pembatas entry data selanjutnya. Soalnya ini ada 250 pohon contoh, jadi supaya tidak lupa kita batasi yang paling bawah dulu, paling bawah dari pengamatan pertama ya. Ini misalnya 0, yang menunjukkan bahwa tidak terserang. Rekan-rekan bisa saja nanti membuat standar tertentu, misalnya yang terserangnya 2, yang tidak terserang 1, misalnya begitu ya. Soalnya nanti ArcMap itu hanya mengsimbologikan numerik gitu ya, jadi yang berupa angka gitu. Ini misalnya 0, ini 1 itu artinya terserang, kemudian ini 0, ini 1, ini 0, ini juga 1. Lakukan selanjutnya ke data pengamatan berikutnya ya, dari mulai nomor 26 sampai 50. Ctrl C, ini
paste value. Nah, paling bawah dulu 0, artinya tidak terserang. Kemudian kopikan. Nah, ini jauh lebih cepat jika kita melakukannya di ArcMap, harus satu-satu. Lakukan dengan cara yang sama sampai ke 5 subblok yang ada pohon contoh sekitarnya ya. Kemudian ini jangan lupa di save. Ini di save ya. Kemudian kita buka kembali ArcMap-nya. Terus kita akan panggil file Excel tadi untuk dijoinkan ke sampel sekitar si raster ini ya. Klik tanda plus ini, sampel sekitar, add. Nah, data tidak terserang atau terserangnya si pohon contoh ini, pohon sekitar ini, kita akan tambahkan ke ini, akan kita tambahkan ke sini. Caranya kita join ini ya, Excelnya, kemudian name. Kalau harus sama, jadi maksudnya pada kolom Excel ada nama name, kemudian di data atribut ini ada kolom name. Oke. Nah, jika dilihat ini ada data terserang tidaknya si pohon contoh sekitar itu. Ini kolom yang sama bisa dihapus. Turn field off. Kemudian ini kita ekspor datanya supaya data terserang tidaknya itu fix atau melekat di raster sampel ini ya, sampel pohon sekitar ini. Data, ekspor data, kemudian misalnya disimpan di sini, namanya sampel sekitar tapi ada tanda dash gitu. Save. Oke. Yes. Nah, yang ini kita bisa hilangkan. Kita buka open attribute table-nya. Nah, ini sudah melekat di sini. Ya, jadi bukan hasil join tadi, tapi data yang sudah melekat di raster ini. Ini bisa kita hapus, yang ini kita remove supaya tidak terlalu banyak. Titik-titiknya juga kita bisa. Rekan-rekan, kita coba akan membuat simbologinya ya. Bagaimana sebaran serangan ini. Nah, rekan-rekan, kita akan coba membuat simbologinya atau menggambarkan bagaimana sebaran terserang dan tidaknya si sebaran ini ya. Oke, jadi maksud tujuannya, jika kita punya subblok pengamatan ini yang luasnya merupakan representasi dari luas komoditi di kecamatan itu bagaimana jika kita simbologikan, kita gambarkan dalam suatu wilayah subblok pengamatan. Kita akan coba membuatnya dengan metode IDW. Metode IDW itu pernah kita buat di video
sebelumnya ya. Jadi video tentang curah hujan, membuat peta curah hujan IDW, kemudian kita dengan cara yang sama kita gunakan untuk menginterpolasikan sebaran OPT di wilayah tertentu. Kita akan mencoba membuat mensimbologikan bagaimana sebaran OPT, tingkat serangan OPT itu di wilayah subblok ini, yang mana subblok itu luasnya adalah luas komoditi di kecamatan yang kita amati. Kita lanjut ya, kita akan coba ngolah ini dengan IDW. Nah, ini sudah tidak diperlukan, kita remove. Rekan-rekan untuk mencari IDW, interpolasi IDW itu bisa buka di window search ya, search, ketik saja IDW. Ini ada 3 pilihan, kita pilih yang IDW 3D Analysis Tool. Sebagai fiturnya kita pilih sampel sekitar, kemudian value fieldnya sudah betul terserang ya, soalnya yang numeriknya cuma ada di kolom terserang itu. Kemudian selanjutnya kita pilih environment, processing extent, ini kita pilih di blok pengamatan ya. Jadi maksudnya supaya tidak membatasi ke wilayah lainnya, jadi terbatas di subblok pengamatan saja. Kemudian raster analisis, max-nya juga sama, blok pengamatan, kemudian oke, pilih oke kembali, tunggu selesai processingnya. Nah di sini nah ini sudah selesai ya, sudah muncul tanda seperti ini, artinya sudah selesai. Jika ini kita hollow kan, ganti ininya, apa maksudnya warna si subblok ini hollow misalnya ya. Nah ini sudah muncul areal-areal yang warnanya seperti ini ya. Ini belum kita pilah-pilah. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, yang 0 itu artinya tidak terserang, kemudian 1 itu terserang. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat simulasi kira-kira dengan sebaran terserang dan tidaknya populasi kelapa di subblok-subblok ini, apakah nilainya bisa mendekati dengan hasil data pengamatan yang kita buat seperti ini ya, dengan metode proporsi, ataukah berbeda. Oke, kita mulai ya. Langkahnya mirip dengan IDW ya, yang pernah disampaikan tempo hari. Kita akan merubah ini menjadi yang raster-raster ini menjadi poligon. Langkahnya kita search, kemudian klik reclassify atau class, enter 3D analysis tool,
Kita masukkan ini IDW sampai oke. Tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah keluar, sudah, artinya sudah jadi hampir menjadi poligon. Kemudian kita akan mengkonversi ini menjadi poligon. Actualbox ya. Atau ini pilih conversion tool ya, conversion tool, kemudian from raster to polygon, klik kiri 2 kali. Input rasternya ini reclassify IDW 16, klik ini, value sudah oke. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, kita buka open attributable-nya. Nah, ini sudah muncul grid code, artinya tiap-tiap warna ini sudah berupa poligon yang warnanya sama ya, gini, dengan kode-kode warna seperti ini. Jadi misalnya yang ini 0 sampai 0,1 itu warnanya biru. Kemudian setelah dijadikan poligon warnanya sama, semuanya biru, tapi grid kodenya 1 gitu ya. Kita akan menyederhanakan 562 baris kolom baris ini dalam 6 kolom ini menjadi lebih teratur ya. Jadi si grid kode ini kita akan supaya berurutan, arahkan kursor menjadi bentuk tanda panah ke bawah seperti ini, klik kiri 2 kali. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian akan kita gabungkan yang grid kodenya 1 akan kita gabungkan menjadi 1 grid kode. Oke. Caranya ini, setelah muncul, kita buka ini tabelnya, kita buka editor, pilih start edit, kemudian ini raster kelas 15 ini oke. Terus ini kita seleksi sampai yang satunya saja, kemudian pilih editor, merge, oke. Nah, gitu ya. Lakukan cara yang sama ke grid kode selanjutnya, 2 sampai 9. Merge, oke. Merge, oke. Nah, ini kita sudah gabung-gabungkan semuanya ya. Jadi sudah ada 9 baris dari grid kode 1 sampai 9. Kemudian save edit, stop edit. Oke, ini sudah selesai ya, kita menggabungkan grid kode yang sama menjadi tinggal 9 grid kode ya. Kemudian kita akan membuat simulasi bagaimana sih sebenarnya luasnya, apakah antara luas yang berdasarkan pembagian interpolasi ini bisa mendekati dengan hasil perhitungan kita yang
bisa mendekati hasil perhitungan kelapa yang ini ya, hasil pengamatan, ataukah mungkin hasilnya bisa berbeda. Ini kita coba holowkan si warnanya biar kelihatan. Titik-titik ini adalah ini yang kita jadi 7. Nah, ini adalah yang pohon pohon sekitar itu ya, yang ada per subbloknya ada sekitar 50 pohon. Jadi kita akan melihat bagaimana luas antara pohon terserang dan luas pohon tidak terserang di tiap subblok itu. Nah, nanti jika luasnya ketahuan, dijumlahkan dari 5 subblok itu, apakah luasnya bisa mendekati ini. Jadi kita akan membuat simulasi itu, menghitung luas antara pohon contoh terserang dan pohon contoh tidak terserang. Sudah disampaikan di awal ya tadi dari sini, bahwa sebelumnya kita sudah membagi atau mensimbologikan bahwa yang terserang itu di nilainya 1, kemudian yang 0 itu adalah tidak terserang. Sekarang bagaimana jika sudah diinterpolasikan berdasarkan sebarannya, kemudian kita hitung. Ternyata setelah diinterpolasikan nilainya menjadi bias seperti ini ya. Jadi secara default ArcMap melalui sistem IDW dia membagi-bagi menjadi 9 grid, 9 cluster ya, dari mulai 0 ke 0,1 sampai paling tinggi 1 berdasarkan itu. Oke, simulasinya adalah jika kita menganggap bahwa yang mendekati 0 itu ya dari 3 kelas, misalnya kita menggabungkan 2 kelas atau 3 kelas atau 4 kelas misalnya ya, 4 kelas menjadi sebagai klaster yang tidak terserang. Kemudian 6 kelas di atasnya ini 6 kelas berikutnya dari mulai 5 ke 9 adalah diasumsikan adalah grid kode atau klaster-klaster yang terserang. Kita simulasi saja ya, jadi untuk mengetahui, untuk menguji akurasinya bagaimana perbedaannya jika kita menghitung berdasarkan olah spasial yang kita peroleh dari data pengamatan. Itu saya ulangi kembali ya. Apakah setelah diolah secara spasial hasilnya berbeda dengan yang kita ukur, kita hitung dari hasil pengamatan seperti ini. Oke, caranya hampir sama dengan merge tadi aja, tapi kita akan menggabungkan 1 sampai 4 misalnya. 1 sampai 4 sebagai klaster tidak terserang. Kemudian 5 sampai 9 sebagai klaster yang terserang. Kita simulasinya seperti itu dulu. Start edit. Ini yang reclassnya, oke. Kemudian ini kita gabung sampai 4, merge, oke. Kemudian yang 5 sampai 9 kita juga gabung, merge, oke. Save edit, stop edit. Kemudian kita mendapat seperti ini. Yang tadi banyak poligon-poligon kecil, sekarang ini menjadi seperti ini setelah digabung ya, tinggal 2 klaster. Kemudian ini kita akan
hitung luasnya berapa ya dari grid kode 4 yang merupakan gabungan 1 sampai 4 klaster ini. Kita ukur luasnya kira-kira dapat berapa hektar. Kemudian yang grid kode berikutnya yang merupakan gabungan dari kelas 5 sampai 9, berapa kira-kira luasnya. Caranya kita akan membuat di sini kolom baru, add field, luas, kodenya hektar, ini double, oke. Kemudian kita akan menghitung luasnya dengan fasilitas calculate geometry saja. Nah teman-teman, untuk menghitung calculate geometry kita harus merubah sistem koordinat ini ya. Ini waktu saya bikin sistem koordinatnya WGS 1984. Untuk membuat atau untuk menghitung poligon itu kita harus dirubah sistem koordinat ini menjadi projected ya. Jadi si area yang asalnya disable menjadi enable gitu ya. Oke. Caranya kita geser ini, klik kiri 2 kali atau klik kanan, klik properties, kemudian cari projected ini, kemudian yang UTM, terus Indonesia, kemudian pilih yang 50S. Saya sampaikan kembali bahwa bumi kita itu kan terbagi dua ya, antara bumi belahan utara dan selatan. Indonesia yang tepat dibagi dua dengan patokannya garis khatulistiwa itu. Di atas garis khatulistiwa itu adalah bumi belahan utara ya. Jadi yang S itu south, bumi belahan selatan, yang N itu north, bumi belahan utara. Jadi karena Situbondo itu berada di bawah garis khatulistiwa, berarti ke S ya. Kemudian untuk menentukan nilai-nilai ininya 50 sampai 46 gitu ya, itu rekan-rekan bisa googling di UTM Grid Zone atau Indonesia UTM Grid Zone, atau sudah kami siapkan di video IDW ya. IDW itu sudah saya siapkan grid zone-nya ya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya untuk menghitung luas daerahnya bisa dilihat ada di mana grid zone-nya itu. Nah, kami ada di 50S Situbondo itu, berarti kita klik yang ini. Oke. Yes saja. Kemudian ini posisinya harus di atas ini. Klik kanan, calculate geometry. Yes. Nah, ini area sudah muncul. Ini juga sudah muncul di zona 50S. Kemudian kita robah ini yang square meter menjadi hektar. Oke, yes. Nah, ini sudah ketemu hektarnya ya. Kita sederhanakan, komanya menjadi 2 angka saja. Oke. 47 sama 71,67, atau kita naikkan ininya menjadi 3 angka ya. Kemudian ini kita kembalikan lagi ke grid zone WGS 1984 geographic ini world
WG 1984. Oke, nah sudah selesai. uh, Ternyata kita memperoleh hasil seperti ini ya. Jadi dibandingkan uh, antara luas serangan, yang luas terserang itu nilainya 62,83, sementara yang tadi itu 71 ya. Jadi ada perbedaan sekitar 10 hektar. Saya ulangi, yang terserang ini adalah 71,6 hektar ya, yang terserang itu. Yang terserang 71,6 hektar. Kemudian yang tidak terserang 46,9 atau 47 hektar. 71 hektar ini adalah kalau misalnya kita pilah lagi menjadi berdasarkan kualitasnya antara ringan dan berat, sekitar 40%-nya dari 71 itu ringan dan 60%-nya berat gitu ya. Jadi memang ada perbedaan walaupun nilainya kecil ya, cuma 10 hektar gitu ya. Tapi walau bagaimanapun ini adalah sebuah simulasi. Tujuan kita sudah tahu sebarannya seperti apa ya, si pohon terserang dan pohon tidak terserang itu. Dan kita juga harus sampaikan bahwa sebaran ini tidak merata, walaupun sudah kita batasi sebagai subblok, tapi sebaran populasinya ini tidak merata ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di Google Earth itu memang tidak merata begitu. Itu jadi salah satu jawabannya kenapa nilainya bisa berbeda. Pertama, sebaran kelapanya memang tidak merata. Kemudian nilai asumsi kita antara ringan dan berat itu cuma dibatasi 0 dan 1, dan itu kan nilainya sangat kecil ya. Toleransinya juga kecil, antara sangat berdekatan gitu. Lain kalau misalnya kita punya standar-standar tertentu. Tapi oke lah, itu sebagai cara kita membuat simulasi bagaimana sebaran realnya si kelapa jika pengamatan berdasarkan wilayah administrasi. Oke ya, ini kelihatan jelas. Kalau yang ini misalnya yang terserang berdasarkan ini tidak terserang, ini tidak terserang, ini terserang berat gitu, sebagai hasil analisis IDW, sebagai hasil interpolasi IDW. Kalau misalnya kita mau membuat simulasi lagi, anggap misalnya ini merupakan daerah yang merupakan areal kelapa ya misalnya. Nanti ya rekan-rekan bisa saja membuat simulasi sendiri dengan asumsi bahwa ini adalah misalnya blok pengamatan dengan areal yang homogen kelapa. Jadi semuanya itu adalah kelapa semua gitu ya. Berarti kita bisa menentukan titik-titik atau pohon sampel yang sebarannya dianggap merata di subblok ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa ditangkap maksud saya. Jika misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan di komentar, di kolom komentar. Rekan-rekan, saya pikir untuk pengamatan kelapa ya, dari mulai
data pengamatan, sampling, kemudian sebarannya, pemetaannya, kemudian simulasi pengukuran luasnya. Saya pikir sudah cukup selesai, sudah selesai. Mungkin nanti saya akan tambahi bagaimana jika sebaran kelapanya atau sebaran subblok itu menyebar di tiap wilayah administrasi. Misalnya satu subblok ada di desa A, subblok kedua di desa B, subblok ketiga di desa C, seperti itu ya. Kalau ini kan tidak terlalu menyebar ya, berdasarkan asumsi, berdasarkan sebaran kelapanya yang ini ada di desa mana, ini yang tiga ini ada di desa mana mana gitu, seperti itu. Oke ya, saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.